Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul pemurnian. Kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 112 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita sering diperhadapkan kepada satu ujian-ujian dalam hidup. Pencobaan, tantangan, bahkan sakit penyakit. Kadang Tuhan izinkan terjadi menimpa kehidupan kita, orang-orang percaya. Begitu juga kadang-kadang Tuhan izinkan kesukaran dan kekalahan sepertinya. Tuhan izinkan juga menimpa kehidupan kita, orang-orang percaya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pada kesempatan ini, ujian, tantangan, sakit penyakit, kesukaran, bahkan kadang sepertinya mengalami kekalahan adalah makanan yang baik untuk iman kita. Makanan yang baik. Dan ini adalah vitamin bagi iman kita, orang-orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kadang-kadang lewat kesukaran, lewat tantangan hidup, ujian, pencobaan, dan sakit penyakit, justru disitulah kita semakin dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya tidaklah salah saya mengatakan kalau ujian, tantangan, bahkan kesukaran, sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi adalah vitamin dan makanan yang sehat bagi iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini hidup kita rasanya seperti sukar dan gelap, dan sepertinya putus harap, saya mau katakan tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Jangan menjadi tawar hati di tengah-tengah kesukaran yang sedang terjadi menimpa kehidupan kita, orang-orang percaya. Kalau kita tetap setia dan tidak menjadi tawar hati, maka kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita orang-orang percaya, bahkan gereja-gereja Tuhan sedang dimurnikan, dilihat keasliannya, asli atau palsu. Dilihat kesungguhannya. Caranya ialah dengan tekanan hidup, dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada pada saat ini. Ini adalah pemurnian. Ingin melihat sejauh mana kita tetap sungguh setia kepada Tuhan atau tidak. Diuji oleh Tuhan. Emas untuk mengetahui apakah dia murni harus diuji oleh api, dibakar. Ketika dibakar, maka emas itu kelihatan murni atau tidak.
hari-hari ini kita melihat dengan tekanan yang ada, banyak anak-anak Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai mundur. Dan kita juga lihat juga gereja-gereja Tuhan, kalau tidak ada tantangan, sepertinya berjalan mulus tanpa ada masalah. Kita tidak bisa membedakan apakah itu sungguh-sungguh atau tidak. Karena apa? Kelihatannya rohani semua. Kelihatannya rajin. Kelihatannya berglori, mengangkat tangan, memuji Tuhan bergirang-girang. Tetapi dengan adanya ujian, sakit, penyakit yang Tuhan izinkan ini, kelihatan belangnya. Kelihatan aslinya anak-anak Tuhan yang setia sungguh atau tidak. Gereja yang benar dan tidak kelihatan. Kelihatan. Sekali lagi saya katakan, melalui tekanan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, Allah mempunyai rencana yang indah di dalamnya untuk mendapatkan anak-anak Tuhan yang murni, anak-anak Tuhan yang tangguh. Terjadi penampian di akhir zaman ini akan membedakan, akan memisahkan lalang dan gandum, kambing dan domba. Sebabnya dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa berbahagia? Karena dengan pencobaan-pencobaan ini ingin menaikkan peringkat rohani kita. Dengan tekanan yang Tuhan izinkan terjadi ini, ingin melihat bagaimana kesungguhan kita. Tes, diuji. Apakah kita naik peringkat atau tidak? Ingin menaikkan peringkat rohani kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa naik level, harus melalui ujian dan tantangan. Jadi hari-hari ini Tuhan ingin melihat anak-anak Tuhan yang hebat, yang tangguh, yang tahan uji. Yang tidak tahan uji akan tersingkir tenggelam, tetapi yang tahan uji dia akan naik terus dengan pertolongan Tuhan. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hari ini kita berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Salah satunya yaitu sakit penyakit. Ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebelum Yesus menyatakan dirinya akan ada pemurnian bagi anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan, supaya dia mendapati anak-anak Tuhan yang kuat, tangguh, murni. Dan ketika Yesus menyatakan dirinya dikatakan, maka kita akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tetap setia sungguh-sungguh, semakin setia dan semakin sungguh-sungguh dan bukan kendor, maka kita akan dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.